guys, ketemu lagi dengan saya Dr. Madi Wijaya. Hari ini kita membahas seputar topik tentang asam lambung, yaitu keluhan yang sering diderita berupa sakit dada. Nah, sakit dada ini sering sekali menjadi keluhan utama bagi penderita asam lambung. Kenapa seorang yang menderita asam lambung bisa mengalami keluhan nyeri dada hebat, yang kadang-kadang penderitanya sulit sekali membedakan antara nyeri dada karena asam lambung dan nyeri dada karena jantung, karena posisinya terletak di rongga dada. Biasanya keluhan nyeri dada ini disertai dengan rasa berdebar-debar, rasa sesak napas yang membuat pasiennya segera untuk pergi ke rumah sakit ya untuk mendapatkan pertolongan. Karena keluhan ini biasanya tiba-tiba, kadang terjadi pada waktu si pasien sedang tertidur. Nah, mari kita lihat ya. Pertama, kalau kita lihat dari saluran cerna ya, itu berasal dari pertama mulut kita, kemudian lari ke belakang. Itu ada kerongkongan ya di bagian atas, kemudian turun ke bawah, ke tengah, ini juga bagian daripada kerongkongan. Kemudian dia turun lagi ke bawah sampai di perbatasan dengan lambung ya, tepatnya di ulu hati. Itu kerongkongan masih terus baru ke lambung. Lambung memenuhi bagian sebelah kiri daripada perut kita. Nah, di antara lambung dengan kerongkongan ini ada pemisah ya. Pemisah ini disebut dengan sphincter, tapi kita anggap seperti pemisah, seperti semacam pintu, yang sebenarnya tugas utamanya adalah mencegah asam lambung supaya tidak berpindah daripada lambung ke kerongkongan. Nah, dia hanya terbuka secara alamiah karena kita sedang makan atau sedang minum. Makanya teman-teman yang sedang makan, sedang minum itu tidak boleh dalam posisi tidur, harus dalam posisi duduk untuk mencegah refleks ya. Makanya kan kadang-kadang gini, ketika kita makan sambil tidur, yang takut terjadi itu adalah ketika kita tidur, pintunya terbuka, refleks, asam lambungnya langsung keluar. Sehingga memang makan dan minum sebaiknya tidak dalam posisi tidur. Tapi kita tidak bicarakan itu. Nah, ketika makanannya masuk atau minumannya masuk, itu secara refleks pintunya terbuka dan dia tertutup lagi ulang. Sehingga asam lambung tidak ada kesempatan untuk keluar daripada ke kerongkongan. Nah, tapi pada orang-orang tertentu itu bisa mengalami kelemahan pada sphincternya itu. Ya, misalnya terjadi pada kehamilan, terjadi pada orang yang tidak kuat dengan obat gula metformin, yang tidak kuat dengan obat hipertensi atau amlodipin. Kemudian ada juga yang misalnya pertama kali minum kopi langsung terangsang untuk nyeri di daerah ulu hati dan di daerah dada. Tetapi penyebab yang paling sering yang menyebabkan seseorang mengalami nyeri dada karena asam lambung berulang-ulang itu adalah psikosomatik. Psikosomatik artinya misalnya pikiran yang, rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan, rasa sedih yang berlebihan, yang secara otomatis menimbulkan sphincter atau pintu yang tadi yang harusnya tertutup rapat itu terbuka. Ketika posisi tidur seorang pasien tersebut misalnya terlentang, kemudian tidurnya miring ke sisi kanan, itu secara otomatis asam lambung yang berada di daerah lambung, tepatnya di sebelah kiri perut, itu akan keluar daripada
dari lambung ke daerah kerongkongan yang ada di dada, ya, kerongkongan yang ada di dada, sehingga timbullah semacam iritasi sepanjang kerongkongan. Nah, iritasi yang di daerah tengah kerongkongan itulah yang akan dirasakan seperti dada rasa panas, berdebar-debar, nyeri luar biasa, bahkan nyerinya itu boleh dikatakan pada sebagian penderitanya seperti tidak bisa bernapas. Dan teman-teman yang menderita keluhan seperti ini dan sering berulang, maka dokter memberikan tips semacam ini. Pertama, cara tidurnya harus yang benar. Yang benar itu adalah pertama miring ke kiri. Dengan tidur miring ke kiri sebenarnya kita tidak memberikan kesempatan asam lambung untuk keluar daripada lambung ke kerongkongan kita, karena posisi lambung ada di kiri. Tentu dia tidak punya peluang, karena kalau kita tidurnya terlentang itu akan memberikan kesempatan asam lambung, karena posisi lambung lebih tinggi daripada posisi kerongkongan pada saat kita tidur terlentang. Kecuali tidur terlentangnya dengan posisi diberi penyangga ya semacam bantal, 2 di kepala, 1 di pundak. Itu akan posisi kerongkongannya lebih tinggi. Itu pun tidak memberikan kesempatan asam lambung untuk keluar. Kedua, pentingnya memberikan semacam cairan penetral ya seperti antacid yang diberikan sebelum tidur. Ini pun ada logikanya. Yang menimbulkan rasa panas di dada itu kan asam lambung. Itu pun terjadi pada waktu kita tertidur. Dengan memberikan antacid kira-kira 1 atau 2 sendok sebelum tidur, itu sebenarnya menetralkan asam lambung yang sebagian yang dari awal itu akan menjadi keasamannya akan jauh berkurang, sehingga ketika terjadi reflaks itu tidak lagi mengiritasi di daerah kerongkongan. Kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk minum obat semacam antiinflamasi ya, misalnya yang sederhana adalah penghilang nyeri kayak paracetamol. Kemudian kalau tiba-tiba sakit, minum air hangat. Hindari kepanikan, sehingga kalau memang penyebabnya misalnya karena sebelumnya dirundung rasa sedih yang berlebihan, rasa cemas yang khawatir berlebihan, mungkin perlu memberikan obat-obat kecemasan atau obat-obat psikosomatik, tapi obat-obat ini kan harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan obat mana yang cocok. Jadi rekan-rekan, nyeri dada yang disebabkan oleh refleks asam lambung itu sebenarnya karena asam lambungnya keluar dari rongga lambung ke daerah oesophagus. Bisa karena faktor seperti kehamilan, bisa karena faktor efek samping obat, tapi bisa juga psikosomatis. Tripnya, cara tidur yang benar, minum antacid sebelum tidur. Kalau menderita nyeri hebat, tidak usah panik, minum air hangat, minum antacid, minum obat semacam penghilang nyeri. Tidurnya usahakan setengah duduk, tidak usah panik, tidak usah ke rumah sakit. Tidur setengah duduk kurang lebih setengah jam akan menghilangkan rasa sesak napas, rasa nyeri, dan pasiennya bisa lebih tenang. Panas, berdebar-debar, nyeri luar biasa, bahkan nyerinya itu boleh dikatakan pada sebagian penderitanya seperti tidak bisa bernapas. Dan teman-teman yang menderita keluhan seperti ini dan sering berulang, maka dokter memberikan tips semacam ini. Pertama, cara tidurnya harus yang benar. Yang benar itu adalah pertama miring ke kiri. Dengan tidur miring ke kiri sebenarnya kita tidak memberikan kesempatan asam lambung untuk keluar daripada lambung ke kerongkongan kita, karena posisi lambung ada di kiri. Tentu dia tidak punya peluang, karena kalau kita tidurnya terlentang itu akan memberikan kesempatan asam lambung, karena posisi lambung lebih tinggi daripada posisi kerongkongan pada saat kita tidur terlentang. Kecuali tidur terlentangnya dengan posisi diberi penyangga ya semacam bantal, 2 di kepala, 1 di pundak.
itu akan posisi kerongkongannya lebih tinggi. Itu pun tidak memberikan kesempatan asam lambung untuk keluar. Kedua, pentingnya memberikan semacam cairan penetral ya, seperti antacid yang diberikan sebelum tidur. Ini pun ada logikanya. Yang menimbulkan rasa panas di dada itu kan asam lambung. Itu pun terjadi pada waktu kita tertidur. Dengan memberikan antacid kira-kira 1 atau 2 sendok sebelum tidur, itu sebenarnya menetralkan asam lambung yang sebagian yang dari awal itu akan menjadi keasamannya akan jauh berkurang, sehingga ketika terjadi reflux itu tidak lagi mengiritasi di daerah kerongkongan. Kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk minum obat semacam antiinflamasi ya, misalnya yang sederhana adalah penghilang nyeri kayak paracetamol. Kemudian kalau tiba-tiba sakit, minum air hangat. Hindari kepanikan. Sehingga kalau memang penyebabnya misalnya karena sebelumnya dirundung rasa sedih yang berlebihan, rasa cemas yang khawatir berlebihan, mungkin perlu memberikan obat-obat kecemasan atau obat-obat psikosomatik. Tapi obat-obat ini kan harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan obat mana yang cocok. Jadi rekan-rekan, nyeri dada yang disebabkan oleh reflux asam lambung itu sebenarnya karena asam lambungnya keluar dari rongga lambung ke daerah oesophagus. Bisa karena faktor seperti kehamilan, bisa karena faktor efek samping obat, tapi bisa juga psikosomatis. Tripnya, cara tidur yang benar, minum antacid sebelum tidur. Kalau menderita nyeri hebat, tidak usah panik, minum air hangat, minum antacid, minum obat semacam penghilang nyeri. Tidurnya usahakan setengah duduk, tidak usah panik, tidak usah ke rumah sakit. Tidur setengah duduk kurang lebih setengah jam akan menghilangkan rasa sesak napas, rasa nyeri, dan pasiennya bisa lebih tenang.